Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi dengan audio, kembali lagi di channel Apa Aja Abai yang tentunya masih bermain the one and only game yang ada di laptop ini, yaitu Football Manager 2008. Dan setelah beberapa video tanpa suara, tanpa audio, gua kembali lagi dengan audio ya. Ya mudah-mudahan mode selang-seling kayak gini, beberapa dengan audio, beberapa tanpa audio, terus ada audio lagi. Mudah-mudahan tidak membuat kalian bosan dan tidak membuat kalian gelisah dengan channel ini, oke? Ya, jadi teman-teman sedikit rekap aja sambil ngelihat formasi yang ada. Yang ada di lapangan hijau adalah tim pertama, tentunya di bek kanan bukan Van den Bore ya, karena harusnya Ivanovic, cuman Ivanovic akan gue jual. Dan penggantinya adalah Rafinha yang gue dapatkan secara gratis di akhir musim lalu. Walaupun umurnya sudah 28 ya, sebenarnya ini bukan tipikal pemain gue banget dengan umur segini. Walaupun tidak bisa dipungkiri speknya bagus, reputasi juga kontinental. Jadi mudah-mudahan bisa ngegantiin Ivanovic di posisi bek kanan untuk tim pertama. Dan juga ya tadi gue bilang sedikit rekap ya di beberapa video yang lalu atau mungkin video yang kemarin deh, kita nggak usah jauh-jauh. Chelsea berhasil mengawinkan gelar Piala Liga dengan juara Liga Inggris. Lagi-lagi Liga Inggris baru bisa didapatkan setelah 2 tahun puasa kan. 2 tahun puasa tanpa gelar Liga Inggris, akhirnya kembali lagi di musim kemarin dan berhasil do the double dengan Piala Liga. Oke, sebentar ya guys. Ada yang penting dulu sebentar. Sebentar guys.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi ya, itu sedikit rekapan ya di musim kemarin. Berhasil mendapatkan 2 gelar mayor dan sekarang masuk ke musim 78, 89, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15. Gue sedang menjalani musim ke-8 melatih Chelsea. Belum ada warning dari tim manajemen. Walaupun sempat diragukan untuk perpanjang kontrak, cuman akhirnya gue udah perpanjang kontrak. Dan ya, kita sekarang lagi Piala Dunia ya. Lagi Piala Dunia nih. Piala Dunia sebentar. Sudah masuk semifinal. Spanyol Argentina sama Belanda Brazil. Schedule secara keseluruhan sampai 6 Juli. Oke. Sebentar coy. Oke, dan juga sedikit rekap di musim kemarin. Gue sempat bilang gue pengen rombak squad secara besar-besaran. Gue pengen isi tim Chelsea dengan pemain-pemain bagus, cuman nggak kesampaian karena seperti yang kalian udah lihat juga di video-video sebelumnya, banyak pemain bagus yang nggak tertarik untuk gabung ke Chelsea. Padahal secara budget gue ada transfer budget nih, yang ini juga bisa gue perbesar dari budget gaji. Budget gaji itu masih cukup tinggi ya, jadi bisa gue alokasikan ke transfer budget. Cuman ketika harga tembus, pemain yang gue incer nggak tertarik untuk ditawari kontrak oleh Chelsea. Mungkin beberapa alasan adalah karena Chelsea minim prestasi mungkin, karena gue baru juara Liga Inggris 3 kali ya, nggak salah 2 atau 3 kali gitu. Kita lihat deh nih. Semenjak 2007-2008. Ya, Chelsea baru 3 kali ya. 3 kali juara Liga Inggris, terus Piala Liga baru 2 kali. Beberapa musim kebelakang juga agak sedikit terseok-seok gitu kan. Mungkin itu bisa jadi alasan pemain-pemain bagus tidak ingin bergabung dengan Chelsea gitu kan. Jadi ya musim ini aja pemain barunya pemain gratisan gitu kan. Dan gue nggak tahu awal musim ini, musim baru ini gue bakal belanja atau enggak. Karena dari segi pemain umur ya, coba kita lihat umur. Ini di bagian atas adalah tim 1, umurnya masih pada aman sih. Petr Cech semusim 2 musim lagi harus cari penggantinya. Curtis Davies juga masih 29, Montolivo 29, masih semusim 2 musim lagi. Ya belum ada yang urgent banget sih. Van de Vaart udah pasti gue lepas musim ini dan gak butuh pengganti karena posisi AMC udah aman. Ivanovic sih ya dijual, udah selebihnya aman. Jadi kalaupun gue pengen ngincer pemain bagus, menengah ke bagus deh ya, menengah ke bagus, mungkin gue akan prioritaskan untuk gantiin pemain dari tim pertama. Jadi untuk tim 2 kayaknya gue kayaknya emang bener-bener pelapis ya, statusnya pelapis aja gitu kan. Jadi ya ntar kita lihat aja akan seperti apa, tapi yang pasti rencana gue untuk merombak
tim secara keseluruhan dengan pemain-pemain baru dan juga pemain bagus sulit untuk direalisasikan ya. Paling sedikit perubahan aja yang gue lakukan adalah dengan formasi ya. Nanti ketika bertanding, gue turunin Veloso lebih dalam, lebih bawah, di posisi DM. Silva sama Montolivo atau AMC, dua-duanya gue turunin ke bawah jadi MC. Cuman tetap arah permainannya mereka lebih ke depan ya. Eksperimen itu gue lakukan, feeling gue sih kayak ada sedikit jadi lebih rapat aja gitu. Posisi tengah, sayap dengan striker tuh jadi kayak nggak ada celah untuk ditembus. Ya sejauh ini yang gue rasain seperti itu sih. Ya walaupun gue akui masih minim taktik banget gue, nggak ada taktik yang diubah-ubah atau gimana pun itu. Terlebih karena pencarian pemain bagus di musim lalu juga tidak berhasil. Mungkin kalau berhasil gue akan melakukan eksperimen baru terutama dari segi taktik formasi gitu kan. Cuman ya karena masih seperti ini kondisi pemainnya jadi gue masih begini-gini aja formasi dan juga taktiknya. Oke, kita memasuki musim 2014-2015 akan dibuka transfer window. Seperti yang tadi udah gue bilang, Chelsea hanya mendapatkan pemain gratis untuk gantiin Ivanovic di posisi bek kanan. Dan akan belanja siapa lagi masih belum tahu. Oke, Rafinya. Oke, kita taruh sini. Oke, tadi Piala Dunia itu sampai tanggal 6. Berarti kita bikin pramusim di tanggal 12 deh. Biasa main pemanasan tipis-tipis saja, lawannya juga yang biasa-biasa aja ya kan. Kita bikin 2 dulu deh. Kita melakukan pramusim seperti prinsip gua, cuman pengen mengimplementasikan sistem untuk para pemain, terutama pemain baru. Oke? Oke, sebentar guys. Sebentar guys.
Oke, persiapan awal musim seperti biasa. Sorry ya guys, karena ada keperluan di chatting yang harus direspon. Ya, jadi baru awal musim udah ada yang cedera, cuman untungnya tim 2 ya, Manciene, Akademi Chelsea yang akhirnya bergabung di tim utama Chelsea walaupun hanya di tim kedua. Dan yang gua rasain sih ya, selama gua main FM, gue paling nggak bisa tuh apa ngeorbitin pemain-pemain muda akademi dari Chelsea gitu kan, nggak tahu kenapa. Makanya sekarang cuman karena apa ya, kebutuhan slot Liga Champion aja, makanya gue pertahanin. Sebenarnya nggak pertahanin sih, mereka juga rata-rata pemain di tim U18 ya kan. Dan Ivanovic terjual dengan harga 17.750 ke Portsmouth, budget sekarang 63. Masih belum kepikiran sih bakal beli pemain atau enggak. Kalaupun beli ya itu dia seperti yang gue bilang, gue mungkin akan fokus cari pemain yang menengah ke bagus dan untuk tim 1 aja. Tim 2 benar-benar pure untuk backup. Dan untuk final Piala Dunia, perebutan juara 3 dulu, ada Argentina lawan Brazil, final Spanyol lawan Belanda. Oke. Kita coba iniin Van de Vaart ya. Kita tahu, waduh, Silva cedera nih. Cuman belum tahu nih berapa lama dia cedera nih. Aduh. Van de Vaart. Ntar aja deh. Kita tawarin ke klub-klubnya ntar aja. Jadi karena musim kemarin berhasil mengawinkan gelar Liga Inggris dengan Piala Liga, gue jadi penasaran dengan musim ini. Apakah dengan formasi yang hampir mirip dengan musim kemarin bisa mendapatkan hasil yang sama, atau mungkin lebih baik, atau mungkin lebih buruk ya. Kita lihat aja ya. Dan final Piala Dunia, Belanda berhasil memenangkan pertandingan skor 4-3 sampai extra time ya. Oke, Van de Vaart juga cedera seminggu. Oke, nggak masalah. Silva berapa lama Silva nih? Belum ketahuan juga. Wah, banyak yang cedera nih. Lu bos kalau udah 2 bulan dong. Aduh, ini tim pertama coy. Gelson tim kedua 3 minggu. Tim pertama udah Silva sama Lubos Kaluda nih coy. Waduh. Karena gue cukup ngerasain banget sih ya betapa timpangnya ketika ya contohnya tim 1 deh kehilangan 1 atau 2 pemain tuh berasa banget gitu kan. Dan ini kiper terbaik di Piala Dunia, Petr Cech posisi pertama. Terus Dream Team Chelsea ada Petr Cech, terus David Silva, Kuzmanovic, udah ya. Oke. Terus kontrak Rafinya selebihnya masih aman sih. Ntar aja deh.
Tentunya Silva tidak akan saya jual. Makanya udah gue bikin otomatis udah dipakein auto reject ya. Jadi tidak akan saya lepas berapapun harganya. Karena pemain penting coy. Tim pertama tuh kuncian banget deh ya, walaupun nggak selalu bagus ya. Cuman kuncian lah. Dan ini Mamadou Sakho ya. Salah satu pembelian musim kemarin 35 juta. Waktu itu gue beli reputasi masih kontinental, sekarang udah kelas dunia. Benar-benar pas untuk gantiin John Terry. Speknya juga oke. Dan ya, salah satu bukti kehadiran dia yang terasa adalah mendapatkan 2 gelar mayor ya musim kemarin. Jadi dia pun sudah gua kasih auto reject untuk penawaran dari klub lain. Oke, kita akan mulai pramusim. Beberapa pertandingan pramusim. 3 atau 4 atau 5 pertandingan lah pramusim ya. Pemanasan tipis-tipis. Cedera Silva. Oh, Silva nggak cedera, ternyata aman. Cuman masih capek aja ya. Staminanya belum kekumpul. Sayap kanan, back tengah, DM. Sayap kanan, back tengah, DM. Kita pinjam pemain U18 dulu. Back tengah, DM, sayap kanan. Kondisi ya oke deh, nggak apa-apa. Oke, tidak usah pakai replay karena pertandingan pemanasan aja pramusim. Dan formasi yang gue mainkan sekarang seperti ini. Statusnya tetap AMC, cuman Silva sama Montolivo atau kedua AMC ini lebih gue turunin ya posisinya. Jadi kayaknya biar agak lebih compact aja gitu di sini. Nggak tahu ya, yang gue rasain sih seperti itu. Kayak gitu. Oke, kita nikmati dulu pertandingan pramusim dari Chelsea. Going out tonight.
Kita rotasi Silva ya, biar dia nggak capek-capek amat. Ya, jadi gitu ya. Kalau gue boleh cerita lagi karena udah lama tanpa audio. Jadi gue seperti udah kehilangan kepercayaan sama tim 2. Dan mungkin blundernya gue adalah, sebenarnya sih ini yang gue pikirin lebih ke apa ya. Kenapa gue jadiin status pemain tim 2 ini statusnya key player juga gitu kan. Padahal mungkin buat buat orang lain harusnya kalau emang lo pengen tim 2 hanya sebagai backup, kenapa statusnya nggak rotasi atau backup aja gitu kan. Kalau gue lebih mikir ke range gajinya gitu kan. Tapi mungkin di musim-musim ke depan gue akan melakukan perubahan ya dalam menawarkan status pemain terutama untuk tim kedua. Dari awal akan gue setting status mereka rotasi ya, rotasi atau backup lah gitu kan. Cuman itu dia, tergantung dari permintaan gaji mereka. Takutnya ketika gue pengen narok mereka dengan status rotasi atau backup, takutnya range gaji mereka itu ada di important player atau key player gitu kan. Makanya jadi tergantung. Cuman gue akan mulai untuk menawarkan mereka dengan status rotasi lah, paling minimnya rotasi gitu kan, atau backup. Jadi supaya ketika mereka memang jarang dimainkan, kalau sekarang kan mereka sering banget unhappy di musim-musim kemarin karena jarang dimainin, tapi dengan status key player. Makanya sebab mereka unhappy adalah ya emang karena nggak sesuai dengan status yang mereka sandang gitu kan. Jadi ya akan ada perubahan lah. Nanti di belanja-belanja ke depannya gue akan menerapkan status baru untuk pemain tim kedua khususnya ya. Oke, kita rotasi dulu untuk babak 2. Ya agak boring ya kalau awal-awal musim tuh karena harus pramusim dulu, kurang gregetnya kurang dapet gitu kan. Cuman nggak apa-apa lah. Demi demi diadaptasikannya sistem untuk para pemain supaya pemain nggak kaget ketika menjalankan kompetisi resmi khususnya untuk pemain baru. Yang dimana musim ini pemain barunya cuman Rafinha. Masih belum kepikiran sih ya, jujur masih belum kepikiran mau belanja siapa karena dari tadi kita juga udah lihat dari segi umur ya beberapa pemain tim pertama masih aman lah untuk 1 musim 2 musim ke depan gitu kan. Peter Cech juga semusim atau 2 musim lagi baru cari pengganti. Cuman ya itu dia, kendalanya untuk mendapatkan pemain pengganti di tim pertama, kira-kira pemain bagus yang gue incer nanti, mereka pada mau nggak gabung gitu kan. Kalau misalnya masih pada nggak mau gabung, tim pertama bisa-bisa isinya nggak sedahsyat beberapa musim ke belakang lah. Yang ada saat ini aja masih cukup ketar-ketir ya kan, ketika menghadapi lawan-lawan yang berat gitu kan. Apalagi nanti harus ada yang digantikan dengan pemain yang mungkin kelasnya menengah gitu kan. Cuman ya kalau emang kejadiannya seperti itu ya, ya udah mau nggak mau harus harus diterima gitu kan. Daripada nggak ada regenerasi, ya udah kalau emang dapat pemain yang kelasnya menengah, ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Makanya ntar kita lihat aja musim ini dan musim-musim selanjutnya akankah pemain bagus yang gue incar bisa gue dapetin gitu kan. Kita lihat aja nanti.
Oke, pramusim pertama sudah selesai. Kita ke pramusim kedua. Oke, gua make sure dulu. Kontrak deh, coba kita perpanjang yang 2015. Van der Vaart sudah pengen dijual, Van den Bore unhappy nih kayaknya nggak bisa ditawarin kontrak nih, tuh kan? Kalau kondisinya lagi unhappy, nggak bisa ditawarin kontrak. Bisa jadi kalau dia nggak perpanjang juga, musim depan gue bisa kehilangan dia. Cuman ya nggak apa-apa lah, tim 2 tinggal cari pemain yang menengah-menengah ke bawah gitu kan. Rafinya ya, karena dia key player. Oke. Mudah-mudahan bisa jadi back kanan yang perkasa. Yang lainnya 2016 masih aman deh. Oke. Kita tambah lagi di tanggal 21 pramusim ketiga. Terus 25 deh terakhir. 4 aja ya. Pramusim kali ini 4 pertandingan. Oke. Kita akan menuju pramusim yang kedua. Nah, gue juga kurang tertarik ya ketika ditawari job dari negara, ketika harus menjadi pelatih atau manajer di sebuah negara. Kenapa gue kurang tertarik? Karena scoop atau pemain yang bisa dipilih tuh nggak sebanyak ketika kita melatih klub gitu ya. Kalau klub kan enak. Lo butuh pemain apa tinggal lo cari. Dari negara manapun, dari liga manapun. Nah, kalau negara kan nggak bisa kayak gitu coy. Pemain utama lo mungkin udah berumur atau udah nggak bagus lagi. Lo harus mainin tim mudanya gitu kan. Regenerasi. Cuman regenerasinya ya udah dia lagi ya, maksudnya ruang lingkupnya tuh itu doang gitu kan. Gue nggak bisa explore ke pemain yang lain gitu kan. Beda deh feel-nya sama ngelatih klub, walaupun sebenarnya khususnya di FM 2008 ini ya, lu bisa dikasih kesempatan untuk melatih klub dan juga melatih negara di waktu yang bersamaan. Cuman gue kurang tertarik lah kalau untuk ngehandle negara, karena seperti yang gue bilang tadi, ruang lingkup pemainnya tuh ya udah itu doang gitu kan. Gue nggak bisa explore ke yang lain-lain seperti gue explore pemain ketika menjadi pelatih di sebuah klub itu. Jadi seperti itu alasan saya tidak ingin melatih negara. Oke ya, tadi Rafinya sudah berhasil perpanjang kontrak. Oke. Kita menuju pertandingan pramusim kedua. Kolarov unhappy karena tidak saya jual. Hei Kolarov, Anda itu masih saya butuhkan di tim pertama. Tidak usah bertingkah Anda. Oke, ini. Oke. Kita nikmati pertandingan pramusim. Jangan lupa formasinya begini ya. Ya mungkin buat beberapa orang kayak kesel juga kali ya. Lu jadi pelatih, lu jadi manajer, kenapa miskin banget taktik gitu kan. Gimana ya ngeresponnya ya? Maksudnya
Eh, Bingung juga sih gua, mungkin karena udah kebiasaan aja kali ya. Sebenarnya karena takut ini loh, lebih ke ketika gue pengen ubah formasi, ubah taktik gitu kan. Gue kan berarti butuh pemain yang emang capable di posisi baru yang akan gue mainkan. Misalnya, gue punya pemain sayap kiri dan sayap kanan. Tapi ketika formasi baru gue adalah tanpa winger, berarti pemain winger gue nggak akan kepake gitu kan. Dan gue harus ngegantiin dia dengan pemain baru. Sedangkan pemain baru juga butuh adaptasi. Ditambah kejadian yang emang menimpa gue adalah banyak pemain bagus yang gue incer secara budget cukup, cuman mereka nggak tertarik bergabung. Jadi niatan untuk merubah formasi dan juga taktik agak sedikit terhambat gitu ya. Ya mungkin itu sedikit pembelaan aja sih. Sebenarnya alasan yang paling valid ya kalau yang gue rasain, nggak tahu udah, gue udah kalau main begini emang dasar tipikal pelatih yang miskin taktik mungkin ya kalau gue itu ya. Jadi apapun hasilnya mau menang mau kalah udah cuman sekedar pergantian pemain doang gitu kan. Nggak yang sampai ubah formasi gimana gitu kan. Jadi ya itulah gue gitu kan. Makanya dari awal juga gue bilang sama kalian semua, ini style gue main FM 2008 seperti ini gitu kan. Jadi ya mungkin nggak sekreatif pemain apa pemain FM yang lain, mungkin nggak kayak manajer-manajer yang lain taktiknya, cuman ya masih bisa menikmati lah walaupun style gue begini gitu kan. Ya mungkin gue bilang begini karena gue udah terbiasa kali ya. Cuman ya kalau emang kesempatannya ada, ketika memang mendatangkan pemain-pemain yang gue incar itu semudah yang diharapkan, mungkin gue akan coba merubah-rubah taktik dan juga formasi ya. Ya kita lihat aja lah musim-musim ke depan, tapi so far dengan formasi dan taktik saat ini yang gue nurunin 2 AMC posisinya lebih ke MC, agak sedikit puas gue ya, agak cukup puas gue dengan taktik dan formasi saat ini. Kedepannya akan seperti apa? Kita lihat aja. Oke. Di-enjoykan wae. Kita rotasi. Ini tentunya kehilangan Lubos Kaluda ya di tim pertama bakal berasa pincang ya. Karena penggantinya itu adalah Kuba Blasizowski. Musim kemarin sempat juga ditinggal Kaluda dan ketika Blasizowski main nggak terlalu impresif juga, nggak terlalu ngebantu. Ya walaupun ada menangnya, ada kesulitannya, cuman kayak sedikit berasa gitu kehilangan Lubos Kaluda. Contohnya di musim lalu gitu ya. Jadi ya kita lihat aja deh di awal musim ini akan seperti apa. Yang pasti Lubos Kaluda itu cedera sebulan sampai 2 bulan. Berasa coy. Dan sedikit juga cerita tentang tim 2 ketika musim lalu dan juga beberapa musim terakhir. Ya gimana ya, ketika lawan tim bawah atau tim kecil atau tim menengah ke bawah nggak bisa perform juga coy. Makanya gue bener-bener sulit untuk memberikan kepercayaan untuk tim 2 gitu kan. Jadi ya kayaknya bener-bener status mereka ya rotasi atau backup aja sih. Benar-benar berat coy, berat untuk memberikan kepercayaan
pada tim 2. Gue udah sefrustasi itu untuk memberikan kepercayaan sama mereka. Atau mungkin gue coba kali ya, gue ubah. Ntar nih habis pertandingan ini gue ubah status mereka dari key player jadi rotation ya. Bisa jadi ntar ada pergolakan-pergolakan batin nih. Tahu-tahu ada yang unhappy, ya kan ada yang HP. Cuman ya udahlah, biarkan saja. Kalau memang mereka pengen cabut ya udah. Next season cari pemain yang B aja gitu kan, yang penting buat tim 2. Nih ya, coba ya kita ubah. Salah. Kontrak. Ini Vandenborg, rotation. Bruce JT, rotation. Kuzmanovic, rotation. De Guzman, rotation. Rodriguez, rotation. Gary Cahill, rotation. Janssen, rotation. Manciene juga rotation. Gelson. Oke. Kita lihat ya. Bakal ada pergolakan batin nggak dari tim 2? Ini udah sih. Ya setidaknya gue mulai saat ini gue akan menawarkan status rotation untuk pemain-pemain yang gue incar, khususnya untuk tim 2 gitu kan. Gitu coy. Ya meminimalisir unhappiness dari pemain lah. Oke. Kita akan menuju pramusim yang ketiga. Silva Kolarov Soldado not for sale. Kadang-kadang yang ngeselin gitu juga coy. Udah gue setel sebagai key player, not for sale. Tapi ya gitu. Mereka ngerasa nggak seneng ketika gue nggak izinin mereka untuk dijual. Padahal gue masih butuh gitu kan. Ini kalau gue jadi manajer beneran gitu kan, gue tuh bakal ngomong sama mereka, coy, gue masih butuh lu coy. Gitu loh. Aduh. Nih Lubos Kaluda sebulan lagi. Lubos Kaluda itu gue beli reputasi Continental, sekarang udah kelas dunia. Luar biasa. Gue beli seharga 26. Akhirnya menjadi pemain kelas dunia. Umur masih 27 lagi. Masih oke banget. Oke, pramusim yang ketiga. Formasi. Oke. Ya, mentok-mentok kalau emang awal musim ini nggak belanja pemain, ntar paling ya buat musim depan lah ya, bulan-bulan Februari atau Maret, baru gue cari beberapa pengganti untuk tim kedua. Pengennya sih nyari kiper baru buat musim depan. Cuman takutnya tidak sehebat yang diharapkan gitu kan. Apalagi budget cuman 60 jutaan ya kalau nggak salah. Kalaupun dapat, paling dapat yang reputasinya Continental, speknya mungkin oke, cuman nggak se-oke Peter Cech gitu kan. Dan yang dikhawatirkan adalah musim depan jadi sering kebobolan karena kipernya wadididau gitu kan. Cuman nggak ada alasan lain
untuk tidak melakukan regenerasi gitu kan. Jadi regenerasi dalam tim yang gue latih itu ya penting lah. Walaupun ekspektasinya mendapatkan pemain pengganti yang jauh lebih muda dan lebih bagus, walaupun itu nggak mungkin terjadi, cuman ya udahlah, dicoba aja gitu kan. Seperti yang gue bilang tadi lagi, kalau emang ujung-ujungnya dapat pemain kelas menengah atau menengah ke bawah, asalkan kontinental, udah harus nerimo gitu kan. Daripada lu incar pemain-pemain gede tapi mereka nggak ada yang mau, ya mau gimana juga gitu kan. Gitu sih. Ya udahlah. Dan juga ya kalau gue ngomongin tipikal orang kalau main game, ya mungkin khususnya game-game bola kayak gini. Gue sih ya udahlah, lanjut-lanjut terus aja gitu. Nggak yang kadang-kadang kan ada tuh, kalah nih, gue exit gue quit game gitu kan. Ntar dia load pemain load game yang sebelumnya udah di save gitu kan, dia ulang lagi, rematch lagi gitu kan. Terus kalau ada yang cedera juga ulang lagi, loading dari awal lagi gitu kan. Cuman kalau gue sih enakan beginilah, naik turunnya berasa gitu. Roller coasternya berasa gitu kan. Lu kehilangan pemain, lu kebingungan cari pengganti gitu kan. Lu ngerasain kalah dari tim menengah ke bawah, lu bisa menang dengan mudah melawan tim yang besar, itu kan bumbu-bumbu ketika lo emang bermain game yang berbau strategi gitu ya. Jadi ya dinikmatin aja udah gitu kan. Kayak gue musim lalu ngincar pemain-pemain bagus, kenapa susah amat gitu kan. Kenapa mereka nggak pada tertarik gitu kan. Ya akhirnya gue mikir, apa iya karena Chelsea minim trofi gitu kan. Apa iya karena Chelsea mainnya belum konsisten, prestasinya masih minim gitu kan. Cuman setelah gue pikir-pikir ya make sense juga sih gitu kan. Pemain bagus pindah ke klub gue tiba-tiba tanpa prestasi kan, ya mereka sedih juga gitu kan. Ternyata harga dan juga gaji tidak selalu menjadi alasan mereka mau pindah atau tidak ke klub baru. Mereka akan lihat juga apakah tim yang saya tuju itu berprestasi atau malah memble. Gitu sih ya sekilas yang sedikit-sedikit gue perhatiin lah. Oke, kita rotasi. Fabianski juga masih bisa bertahan ya sejauh ini. Karena waktu itu gue memperpanjang kontrak dia itu ketika unhappy-nya udah hilang gitu kan. Dia udah balik normal lagi, udah happy lagi, gue buru-buru diperpanjang kontrak. Ya walaupun kasihan juga sih ya, nggak dimainin gitu kan. Secara spek sih cukup oke loh. Reputasi kontinental. Atau mungkin bisa jadi musim depan Fabianski, kiper utamanya. Nggak yakin juga sih gue. Nggak bisa sepercaya itu gue sama Fabianski. Cobalah, tercoba kita lihat aja. Kalau ada kiper yang harganya masih oke dan masih masuk budget, dan secara spek juga sesuai dengan harapan gue, walaupun tidak sebagus Petr Cech, kita cari kiper baru, kita beli kiper baru gitu kan. Cuman kalau yang mau bergabung speknya kurang lebih kayak Fabianski ya, lebih baik gue jadiin Fabianski kiper utama aja gitu kan. Barangkali kan tadi umurnya berapa, 29 ya, nggak lama lagi juga sih, 2-3 musim lagi mungkin kalau emang penampilannya stabil ya. Ya lihat nanti aja lah, karena itu dia, lagi-lagi nggak semudah itu gue bisa percaya
dengan pemain-pemain yang statusnya rotasi atau backup, coy. Tidak semudah itu. Ya, begitulah ya. Lika-liku perjalanan menjadi manajer sebuah tim, pelatih sebuah tim, mencari pemain, nggak gampang-gampang banget. Sekalinya harga udah cocok, pemainnya nggak tertarik bergabung. Itu loh, kadang-kadang gue yang kesel tuh itu doang sih. Yang menurut gue agak nggak masuk akal gitu ya. Kalau emang ternyata tuh pemain nggak pengen gabung sama tim gue, ya udah reject terus aja harganya. Tapi kayaknya kalau gue pikir-pikir ya, di accept atau di rejectnya harga itu tergantung dari klub pemain yang gue incar. Nah, fase penawaran gaji baru deh interest dari si pemain itu yang menentukan. Jadi kayak feeling gue sih emang poin yang berbeda ya. Setelah gue pikir-pikir lagi ya, mungkin ya pokoknya begitulah ya. Oke, pramusim ketiga sudah selesai. Kita menuju pramusim yang terakhir. Coba kita lihat pemain yang kemungkinan akan gratis untuk musim depan, yang kontraknya habis musim ini. Wih, ada pemain oke nih kayaknya. Aduh, tapi di Sunderland nggak bakal bisa gue approach ini mah. Kalau sesama pemain Liga Inggris nggak bisa di approach, coy. Continental tuh. Sayap kiri, sayap kanan juga bisa. Kakinya kaki kanan. Kaki kirinya strong doang, kaki kanan very strong. Modric, Valencia, umur 28. Wih, kelas dunia, bos. Musim ini umurnya 29. Bisa kali gantiin Montolivo atau Silva. Matias Fernandes, MU. Nggak bisa di approach. Miguel de Jong, Craig Gordon. Wih, bintangnya banyak nih. Recommended nih. Ya, Manchester City. Continental. Umur 31. Stekelenburg nih. Pemain best goalkeeper di Piala Dunia ya. Umur 31. Continental. Speknya oke juga sih. Diego, MU nggak bisa. Gonzalo Castro, Sevilla. Dia ini defender, bek kanan dong. Bek kanan bisa, DMC bisa, DM bisa, bek kanan bisa. Kalau Van den Boer nggak mau perpanjang kontrak, bisa lah ini buat tim 2 nih. Ya deh, ntar kita lihat lagi. Kalau seluruh pemain di muka bumi ini, termahal ada Leo Messi, Boyan, Neuer, dan lain-lain. Oke, kita menuju pramusim yang terakhir. Gelson sudah mulai latihan. Van den Boer diincar. Feeling gue sih Van den Boer musim depan cabut nih. Kayaknya nggak bakal bisa gue perpanjang kontraknya. Yang kontraknya di ujung tanduk Van de Vaart, Van den Boer, Rajkovic. Ya udahlah. Gratis deh musim depan, nggak apa-apa dah.
Davis reject. Continental, dia bagian dari tim pertama juga ya. Speknya sih biasa aja ya. Coba kita bandingin sama Gary Cahill. Biasa juga. Cuman nggak apa-apa lah, kayaknya Davis sudah cukup klop ya sama Mamadou Sakho. Jadi tidak perlu dirotasi. Manciene sudah mulai berlatih. Kita masuk ke pertandingan terakhir. Oke. Pertandingan Community Shield akan menjadi penutup di video kali ini ya. Jadi satu pertandingan lagi nanti. Formasi jangan lupa. Instruction. By the way, gue juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video-video gue sejauh ini. Kalian luar biasa. Waduh, udah kayak Boril ya kan. Pokoknya kalian keren, udah nonton video gue, udah support gue sejauh ini, dan mudah-mudahan masih bisa terus menyaksikan permainan Football Manager 2008, atau mungkin nanti ada game lain gue juga masih belum tahu gitu kan. Pokoknya terima kasih lah buat support dari kalian yang sudah menyaksikan video-video yang ada di channel Apa Aja Abai. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mantul. Sejujurnya gue tidak sabar ya dengan dimulainya kompetisi-kompetisi resmi di musim ini. Karena yang akan jadi patokan tentunya musim lalu. Ketika musim lalu berhasil mengawinkan dua gelar mayor ya khususnya, apakah musim ini bisa memetik keberhasilan lagi? Atau malah musim ini wadidaw? We'll see. Na 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 na. Jakub Blaszczykowski. Kalau ngeliat Soldado tuh jadi keingetan Drogba ya. Ketika awal-awal gue ngelatih, satu-satunya pemain benua Afrika yang gue pertahankan karena memang secara spek juga bagus, reputasi kelas dunia, jadi adalah Didier Drogba gitu kan. Dan di musim Soldado tuh seinget gue, awal musim gue ngelatih deh, gue beli Soldado atau semusim setelahnya gitu. Intinya gue beli Soldado dengan tujuan supaya dia bisa jadi suksesornya Drogba gitu kan. Walaupun sempat gue ngedatengin Eduardo da Silva juga, dengan kelihatannya speknya lebih bagus, ternyata Soldado bisa mewujudkan apa yang gue bilang, yaitu sebagai suksesornya Drogba. Baru diomongin dia udah cedera ringan coy. Mudah-mudahan gak cedera serius ya, mudah-mudahan. Kita rotasi. Soldado cedera ringan.
Oke, kita babak kedua. Dan habis ini kita menuju pertandingan pembuka kompetisi atau piala pembuka dari ranah Inggris, yaitu Community Shield yang sudah Chelsea dapetin 2 atau 3 kali ya. Saya lupa. Musim lalu atau 2 musim yang lalu gitu. Manajemen Chelsea sempat meragukan untuk memberi kontrak baru buat gua. Cuman akhirnya berhasil tanda tangan kontrak. Setelah apa ya? Gue cuman kayak 2 musim lalu deh kayaknya. Yang pas gue cuman dapetin Piala Liga doang tuh. Piala Liga Perdana. Sempat diragukan untuk dapat kontrak baru. Akhirnya berhasil mendapatkan kontrak baru. Sebenarnya penasaran juga sih ya, kalau emang akhirnya gue dipecat sama Chelsea, kira-kira gue akan berlabuh kemana gitu kan. Kalau dikata berharap sih pengennya ke tim yang emang budget transfernya gede, budget gajinya juga gede gitu kan, supaya gue bisa approach pemain-pemain yang gue butuhkan gitu kan. Tapi kalau tim yang gue handle nanti seandainya gue dipecat Chelsea adalah tim-tim menengah atau tim menengah ke bawah, mau nggak mau pemain yang gue approach juga reputasinya mungkin nasional atau lokal gitu kan, dan gue harus membiasakan itu, dan tentunya akan menjadi tantangan tersendiri. Ketika itu berhasil akan keren banget, cuman ketika itu gagal mungkin saya cuman bertahan semusim atau 2 musim dan akan dipecat juga. Cuman ya nggak tahu lah, kita lihat saja nanti akan sampai kapan gue di Chelsea gitu kan. Oke, pramusim selesai, kita akan menuju piala pembuka Community Shield. Kita susun pemain dulu. Formasi yang seharusnya itu seperti ini. Gini, gini. Oke. Aman dong. Kita balikin lagi ke U18. Oke. 9 hari ke depan menuju piala pembuka di awal musim. MU itu pemain termahalnya ada Ronaldo, terus ada Rooney, Anderson, kipernya ada Akinfev, Carlos Tevez, dan lain-lain. Tentunya bukan pertandingan yang mudah ya kan. Walaupun gue sempat inget tuh musim kapan ya, MU gue kalahin di musim itu 2 kali. Cuman ya tetap aja setelahnya sulit-sulit juga. Ketemu MU, Liverpool, Arsenal tuh sulit coy. Squad numbers aman. Montolivo not for sale bro. Masih ada sebulan lagi ya buat transfer window. Veloso Montolivo. Schweinsteiger. Speknya biasa aja, Continental. Didapatkan seharga 32 juta.
tentunya gue masih penasaran ya sama UCL dan juga Piala FA. Belum pernah gue dapet. Bruce JT cedera 2-3 minggu. Tidak gue kasih injection karena nggak penting-penting amat. Karena beliau hanyalah pemain tim kedua. Lubos Kaluda 3 minggu lagi. Berarti masih belum bisa bermain ketika menghadapi MU yang sesaat lagi akan kita mainkan. Oke. Blazizowski. Oke. Kondisi stamina aman. Siap kita mainkan. Replay goal. Mampukah Chelsea membuka musim ini dengan Piala Community Shield? Atau. Seperti yang gue prediksikan ya, pasti ini tidak akan mudah. MU, rival abadi. MU, Arsenal, Liverpool tuh, rival. Oke, ini dia babak pertama Community Shield musim 2014-2015. Dengan kondisi atau keberadaan para pemain yang hampir semua sama ya. Tim pertama di musim lalu dengan musim ini. Cuman minus Ivanovic yang digantikan oleh Rafinha. Didapatkan secara gratis di akhir musim lalu. Ada yang mengalami gangguan? Nah kan, bek kanan baru kita mengalami cedera ringan, saudara-saudara. Van den Bore kita gantikan. Kita siap masukkan maksudnya untuk gantiin Rafinha. Mudah-mudahan Rafinha tidak cedera serius. Nih masalahnya udah kehilangan Lubos Kaluda nih di awal musim. Nambah lagi nih kalau sampai cedera serius. Kehilangan beberapa pemain tim pertama. Masih kosong-kosong sejauh ini. Kesempatan dari Soldado berhasil membuat skor sementara 1-0. Spain Connection. Silva asis ke Soldado. Koneksi antar kompatriot dari negara Spanyol. Berbahaya. Bertambah lagi golnya. Kita sedikit mengubah formasi dan juga taktik, lebih bertahan. Lagi-lagi Roberto Soldado mempersembahkan gol untuk Chelsea. Tentunya sangat membahagiakan ya. Dan tentunya masih gue jadikan tumpuan di lini depan. Tapi MU pasti tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan mengamuk di sisa-sisa babak pertandingan kali ini. Oke, babak pertama selesai. Keunggulan yang sangat-sangat memuaskan. Pastinya babak kedua akan jauh lebih berbahaya karena MU tidak ingin kehilangan Piala Community Shield
Mereka nggak mau kehilangan gengsi di piala kali ini. Tentunya mereka juga nggak mau kehilangan taji ketika menghadapi rivalnya. Dan Curtis Davis mencetak gol bunuh diri. MU memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Mulai nih, tanda-tanda bahaya mulai nih. Gawat, gawat. Gawat nih. Sebentar ya. Sabar. Sabar. Oke. Kita sedikit merubah. Belum berhasil menambah keunggulan. Masih 2-1 skor sejauh ini. Ada yang cedera. Cedera, bos. Kolarov cedera, coy. Berapa lama? Lubos Kaluda, Rafinha, Kolarov. Bisa jadi bencana nih di awal musim kayak gini nih. Aduh, udah bikin kepikiran aja di awal musim. Veloso ya, kita geser ke posisi bek kiri dan untuk gantiin Kolarov kita masukin Gelson Fernandes. Aduh, mendebarkan nih. Tarik mundur, tarik mundur, tarik mundur. Kita defense abis-abisan untuk menjaga kemenangan ini. Akankah berhasil? We'll see. Ayo, jangan sampai blunder. Dikit lagi nih. Ayo, dikit lagi. Hati-hati, bos. Anjir lah, deg-degan gue nih. Aduh, 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 aduh. Hati-hati, hati-hati. Oke. Akhirnya Chelsea berhasil memenangkan pertandingan Community Shield. Gelar perdana di awal musim ini. Chelsea 2, MU 1. Good job. Tentunya sambil kita nantikan apakah Rafinha akan cedera serius dan Kolarov akan cedera berapa lama. Sebelum kita sudahi video kali ini. Oke, gelar perdana Community Shield sejak 2007-2008 Chelsea 1, 2, 3, 4. Community Shield keempat ya yang baru saja diraih oleh Chelsea. Kolarov 2 bulan. Tuh, 2 bulan bos. Rafinha seminggu. Pusing gak lo? Pusing gak lo? Pusing gue sih. Mau gak mau. Penggantinya sementara Kolarov digantikan Jansen. Rafinha digantikan Van den Bore. Dan Lubos Kaluda digantikan Blazizowski. Begini ya, formasi aslinya seperti ini. Oke,
kita sudahi dulu video kali ini, teman-teman sekalian. Tentunya next match kita akan menghadapi Newcastle di pembukaan Premier League. Tentunya akan memainkan tim pertama. Cuman itu akan berlangsung di video selanjutnya, oke? Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan sejauh ini. Tentunya kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.